Biasa sak dina nek ya, sak larek ya. Orang. Sak larek tatanan balik. Oh. Ya. Sak sing lah, sak pakan titik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baradi Subekti. Saya adalah seorang petani yang berusia 26 tahun. Alamat saya Desa Gadungan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Untuk hari ini yang saya tanam terong, Mas. Ya, terong biru ini. Biasanya bulan 11 itu nanam terong harganya itu mahal kayak gitu. Hari ini tadi kan harganya 2.400 per kilonya di pasar grosir. Ya pengennya lebih santai, lebih dekat sama keluarga, karena kan dulu pekerjaan saya kan juga jadi ABK di kapal gitu loh, Mas. Ya alhamdulillah di rumah kan ada lahan, dan nanti alhamdulillah juga bisa sewa-sewa sedikit lahan gitu. Ya alhamdulillah 2 tahun, Mas, nambah pengalaman. Berlayar. Ya kalau di perusahaan yang bonafit, insya Allah tinggi, Mas. Kayak kemarin itu ya alhamdulillah waktu 2016 itu saya dapat UMK Jakarta. Saran berapa kemarin? 3.800.000 di 2016 itu. Dorongan pertama waktu itu kan belum nikah ya, Mas ya. Jadi sebenarnya orang tua juga yang ngasih tahu. Gini lah, kerja gini lah kan, maksudnya ndek sawah nanti bisa ayam kayak gitu. Kayak nenek saya juga, wah, setiap ada berita kapal tenggelam apa gimana gitu pasti khawatir sama saya. Oke lah. Akhirnya ya saya nentuin itu juga termasuk lama, Mas. Ya sebenarnya bukan cuma masalah faktor dari keluarga juga. Saya juga merasa kepikiran masa tua saya. Nanti mau gimana saya nanti tua. Mungkin wah masa sampai tua di laut terus apa gimana gitu. Lebih ke masa depan lah, Mas. Mungkin nanti saya tua bisa santai di rumah ya, lihat tanaman. Oh, kalau modal nggak ngumpul-ngumpul modal itu. Soalnya buat sekolah lagi, ngambil sertifikat ini, ngambil sertifikat itu, kayak gitu. Sebenarnya nggak mahal, tapi kan biaya hidup di Politeknik itu kan pasti ngekos, kayak biaya makan kayak gitu. Dulu itu juga kerja itu, Mas, nebas alpukat kayak gini loh, Mas. Borong alpukat kayak gitu keluar dari kapal itu. Terus bantu-bantu paman ngirim alpukat, buah alpukat itu. Dulu awal-awal tani itu ya 2017 itu, Mas. Langsung nanam tomat itu, dan sebenarnya nggak banyak sih, Mas, tapi kan buat latihan gitu kan. Waktu itu rugi, dan saya mikir, waduh, ini bahaya kan gitu kan, lek mau diterusin. Saya stop tani dulu, nanamnya ya tetap tani tapi nanamnya jagung, Mas. Jagung sama kates kayak gitu. Pepaya. Makin hari itu saya tertarik nanam cabai. Dan akhirnya ketagihan nanam sayur itu jadi eksplor gitu loh, Mas. Nanam bungkul, terus kacang, buncis kayak gitu, Mas. Dan ini terakhir terong ini. Kalau di bulan-bulan tertentu kan harga sayur kan pasti ada yang anjlok, Mas. Jadi misal lagi musim penghujan itu yang mahal ini ya. Jadi kita harus bisa nanam yang mungkin sayur model kayak gini, kayak gitu. Kalau itu kan, Mas, obrolan dari sesama petani. Kita biasanya tiap malam apa gimana itu kan, jogrok-jogrok gitu loh, Mas. Kumpul-kumpul sama tetangga yang sama-sama petani gitu. Ngobrol-ngobrol, wah ini kemungkinan bulan ini sekian, ini yang mahal kan, yang kayak gitu tuh, Mas. Jadi
saling rembuk lah mungkin apa yang bakal ditanam kayak gitu. Bikin ayam mas, ayam deket sama keluarga, dan yang pasti mungkin sehat ya, setiap pagi bisa kena cahaya matahari. Sebenarnya ayam itu kan lebih ke titik dimana kita bisa lebih tenang gitu loh mas. Mungkin kita lagi gundah sama apa gitu, lihat tanaman, wah seger-seger, alhamdulillah gitu. Iya seneng gitu. Ya itu lebih ke balik lagi ke seneng itu tadi mas. Soalnya kita petani itu juga mikirnya kalau tentang untung apa rugi kayak gitu. Nanti nggak bakal nanam lagi, harus punya titik senang di situ. Wow. Mungkin nanti kalau harganya nggak terlalu baik, yang penting kita lihat tanamannya subur. Saya juga kepikiran tanaman itu punya perasaan apa enggak ya. Kalau dia kondisi dirawat, dikasih pupuk itu mungkin juga punya perasaan seneng kayak gitu. Dan itu kan pasti kan vibes-nya bikin nular ke kita kayak gitu. Ya pernah lah mas, kayak kemarin itu nanam bungkul, harga mahal tanamannya diserang hama. Harganya pas murah tanamannya itu wah bagus sekali. Kemarin satu bunga itu kan bungkul kan bunga ya mas ya. Itu bobotnya sekitaran 1 kiloan itu kemarin. Petani itu sebenarnya senang banget sama barang yang gede-gede kayak sayur bungkul gitu yang gede, tapi di pasar itu yang laku kan yang sekilo isi 3 kayak gitu, lebih cepat laku lah daripada yang besar-besar itu tadi. Ya kebetulan alhamdulillah dari orang tua kan punya lahan ya mas ya, punya lahan sendiri, dan saya juga nanam di tempat situ. Dan mungkin kalau istilahnya kurang luas, nanti saya sewa tempat mas, sewa tempat. Biasanya di sini ada lelangannya, lelangan tanah itu. Kalau semuanya totalnya mungkin sekitar 500 ru mas kalau di sini mas. Yang nyewa 2 tempat, sekitar 200. Sewa tanah itu ya tergantung tempat mas. Kalau tempatnya ditanemin bagus, terutama kalau di sini tuh sumur. Kalau sumurnya enak, kencang itu biasanya agak sedikit mahal. Sama tanah yang berpasir apa yang lebih ke lebo kayak gitu, itu harganya juga beda. Mungkin ya sekitar per ratusnya itu 3,5 juta ke 4 juta. Tapi kadang ada yang berani 5 juta kayak gitu. Per 100 ru. Per tahun? Iya per tahun. Biasanya petani-petani cabai itu loh mas, kalau nanamnya untung banyak itu wes gila-gilaan dia nyewanya gitu. Kalau soal terong itu sebenarnya pupuk mas, pupuk dasar itu yang paling utama mas. Sama pengolahan lahan, pupuk, benih, obat itu mempengaruhi semua mas. Sama iklim, kayak panas-panasnya kayak gini mas, itu 5 hari sekali nih ngasih air dilep. Ya. Kalau semua jenis sayur itu sukanya nggak terlalu basah dan nggak terlalu kering. Kayak di sini kan cepet meresep kan tanahnya, nggak megung kayak gitu akhirnya. Ini kan udah mulai petik, ada yang sudah mulai berbunga kayak gitu. Nggak serentak, jadi ada mungkin tiga fase ya itu ya nanti. Jenisnya ada yang beda juga, ada yang terong biru hijau kayak gitu. Ini terong ungu dan hijau, cuma jenis terong itu. Di sini kan kita mas beli langsung benih yang udah jadi. Jadi satu bijinya itu sekitar harga Rp165 per bijinya. Yang di sini masuknya 4.000, yang sawah sana itu sekitar 5.000, yang 2 tempat sewa itu sekitar 6.000. Saya selalu itu mas bikin lahan eksperimen gitu loh. Jadi nggak gerusa-gerusu. Bisa nanam yang ini baru di lahan eksperimen dulu. Nanti kok ini oke, ditanam yang besar kayak gitu. Jadi kita meminimalisir kerugian. Terong itu kalau sudah ditanam, ya pokoknya dirawat sesuai kebutuhannya terong tersebut mas. Mungkin kalau tempatnya kering, ya kita kasih air. Kalau kelihatannya kurang pupuk, ya juga dikasih pupuk. Kalau ada serangan hama, kita semprot pakai pestisida kayak gitu. Sesimpel itulah sebenarnya bertani ya. Harus serius lah. Kan kasihan nanti kalau ditanam dibiarin kayak gitu tanamnya. Sebenarnya gampang-gampang sulit sih mas kayak gini mas.
Kalau orang sini bilangnya itu ada kata ngecak gitu loh mas, keberuntungan gitu loh. Jadi saya bisa nanam terong bagus kayak gini, kemungkinan besok nanam lagi nggak kayak gini. Sulitnya tani kemungkinan kayak gitu. Mulai petik pertama itu kalau tanamannya subur kayak seperti ini itu umur 50 itu mungkin ada 1-2 yang sudah tua mas. Nggak terlalu nunggu lama. Makanya harga segitu kan mungkin pernah ya terong harga 6.000 kayak gitu. Orang langsung nanam aja. Langsung nanam kan mungkin 50 hari masih kebagian harga 3.000-nya ya kan. Masih profit lah kalau 3.000 itu tadi. 50 hari. Kalau banyak-banyaknya itu mungkin di umur 70 hari. Kayak ini kan 60. Udah petik ketiga ini mas, yang ini. Itu tergantung tanamannya mas. Kalau tanamannya kondisinya oke, subur, bunganya masih keluar, itu biasanya sampai lama mas. Mungkin 20 petikan lebih masih bisa. Kalau ini kan mas, mungkin pertama kali saya nanam terong ya. Ini udah petik ketiga. Jadi ya kemungkinan kalau kata teman-teman itu lahan sekitar 200 ru itu bisa sampai 2 ton mas. Pas waktu petik, sekali petik. Pas waktu banyak-banyaknya itu mungkin di umur 80 harian lah. 200 ru 2 ton ya. Biasanya kayak gitu katanya. Berarti per 100? Per 100 keluarnya 1 ton. Tapi dalam arti tanamannya harus oke, ready ya kan. Kayak ini tadi udah petik ketiga dapatnya 3,5 kintal kayak yang ini tadi. Ini sekitaran 160 apa berapa ya ini ya? Yang ini kurang. Iya ya yang ini. Iya. Kalau keuntungan gimana ya Mas Jo? Kita lebih seneng ketika kita panen banyak, harga yang mungkin bersahabat gitu aja lah Mas. Nggak terlalu wah dapat untung banyak, kita langsung kaya kayak gitu. Yang penting nanti bisa nanam lagi, bisa buat biaya hidup kayak gitu aja. Jadi kayak mungkin harga kayak gini kita harga 2.400 itu nggak terlalu mahal tapi nggak terlalu murah. Nanti kita bisa buat makan, bisa buat nanam lagi kayak gitu dong. Yang penting soal penanganan kayak kerja itu kayak saya sendiri yang kerja. Mungkin ditemenin bapak sama ada teman yang bantu satu kayak gitu. Lebih banyak aktivitas saya di sawah, jadi lebih irit modal mas kayak gitu. Jualnya kalau dulu-dulu itu saya mas dijual ke loper mas, kata di sini itu kayak orang yang beli di lahan atau ngejual kentang peken kayak gitu. Saya juga ini belajar untuk melajari itu, mungkin bisa lebih langsung ke pasar grosirnya, nggak kepotong biaya yang namanya itu tadi loper kayak gitu. Ya gimana ya mas ya, sebenarnya sama-sama aja mas, mungkin hanya selisih 500 kayak gitu per kilonya. Tapi kan kalau kita ke pasar nanti kita tahu apa yang lagi banyaknya, apa ini yang lagi mahal, ini yang lagi murah. Jadi kita bisa spekulasi gimana ya nanti nanam apa lagi ya nanti kan kayak gitu mas. Jadi lebih nganu lah, biar banyak wawasan lah ke pasarnya kayak gitu. Mulus balik. Kayak anu no, kamera. Kalau seneng tuh waktu kemarin mas itu nanam sedikit sebenarnya cabai kayak gitu, cabai keriting harga 30.000 ya gitu. Wah kaget juga dapat uang kok lumayan sekali. Panennya kan juga kalau cabai keriting itu kan 2 hari sekali mas kalau cabai keriting. Kalau cabai itu anu mas modalnya itu banyak sekali. Mungkin terong ini 20%-nya dari tanam cabai. Iya ini lebih efisien kayak lahan ini aja ya mas ya, ini pertama kali nanam di sini tuh sekali bajak itu loh, sekali olah lahan itu nanamnya pertama jagung, terus dikasih cabai, setelah cabai ini kacang ini, setelah kacang baru terong ini. Berarti satu kali olah lahan saya nanam 4 tanaman, itu kan lebih pengiritan. Sebenarnya juga bisa kayak pakai mulsa kayak gitu, tapi ini kita kembali ke irit. Mungkin setelah ini kita kasih kompos lagi, kompos organik, kompos ayam. Kalau kita ngandelin pupuk yang dari mungkin subsidi, dapatnya kan juga nggak banyak tuh mas. Nanti kalau ujung-ujungnya belinya yang non subsidi dan itu kan lebih mahal. Jadi kita ngantisipasi untuk lebih murah dalam biaya produksi kayak gini itu
ngedepanin pupuk organik kayak gitu. Keadaan susah itu sebenarnya harusnya jangan susah sih Mas kalau tani Mas. Soalnya ya soalnya ini kita kan juga buat ayam tadi tuh Mas. Masa ayam sama dengan susah kan ya nggak bisa tuh. Ya kita antisipasi aja, mungkin kalau lagi mungkin tabungannya sedikit jangan nanam yang ekstrim-ekstrim dulu kayak gitu Mas. Mungkin tanamannya lebih ke ubi jalar kayak gitu kan lebih murah lagi Mas. Ubi jalar itu biaya perawatan sama pemupukan itu lebih irit. Bahkan panennya itu kadang lebih banyak ubi jalar kalau sama tanaman terong kalau lagi murah kayak gitu. Ya kita harus mawas diri juga Mas sama mungkin keuangan kita kayak gitu. Harus ngati-ngati lah Mas. Ngati-ngati, nyetiti kayak gitu kan. Orang Jawa kan selalu bilang kayak gitu tuh. Jangan lupa belajar itu aja Mas. Soalnya kan setiap mungkin kalau sekarang di YouTube apa di mana itu kan ada channel yang mungkin bisa lebih mempelajari, lebih mendalami tentang tani kayak gitu. Jadi sekarang cari ilmu itu lebih gampang lah Mas. Jadi ya kita sebagai anak milenial kan kayak gini kan harus belajar lah nah, gitu. Belajar dan ada aksi dan itu lah Mas. Nanti belajar tak. Ya kita harus bangga dengan pekerjaan kita Mas. Dan kita harus tekun sama pekerjaan kita itu aja. Soalnya kita bakal nemuin kesenangan di situ. Nggak banding-bandingin gitu loh Mas. Kayak, yang itu kayak gini, yang ini kayak gini gitu. Impiannya mati dalam keadaan baik aja. Saya Baradi Subekti, petani dari Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.